Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan pelajari mengenai disruptive business model map. Ini adalah metode untuk menilai apakah bisnis penantang dapat menjadi disrupsi. Saya Teduh Dirgahayu, pada program studi informatika program Magister, Universitas Islam Indonesia. Metode disruptive business model map ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis petahana untuk menilai apakah bisnis penantang dapat menimbulkan ancaman disrupsi, atau cukup ditanggapi dengan tindakan pencegahan konvensional. Metode ini dapat juga digunakan oleh penantang untuk mengidentifikasi apakah dirinya dapat menjadi disrupsi bagi industri atau tidak. Metode ini terdiri dari 3 tahap. Pada tahap pertama, kita identifikasi pihak-pihak yang terlibat, yakni challenger atau penantang, incumbent atau petahana, dan customer atau pelanggan. Kemudian pada tahap kedua, kita mempelajari value proposition dan value network dari challenger dan incumbent. Dan terakhir, kita melakukan two-part test untuk menilai apakah penantang benar-benar akan menimbulkan disrupsi. Berikut ini penjelasannya secara lebih rinci. Pada tahap pertama, kita mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi challenger atau penantang. Langkah ini mencoba menjawab, apa bisnis yang berpotensi menjadi disrupsi? Apa produk dan layanannya yang unik? Atau, apa yang dibawa bisnis yang belum ada di pasar? Contoh, Netflix menawarkan model layanan persewaan film berlangganan bulanan. Penantang bisa berupa pesaing baru, startup milik sendiri, atau usaha baru dalam organisasi. Perlu dicatat bahwa penantang belum tentu menjadi disruptor. Langkah kedua adalah mengidentifikasi incumbent atau petahana. Pada langkah ini, kita berusaha menjawab, siapakah petahana? Petahana dapat berupa kategori bisnis terkait, misal, persewaan video, atau perusahaan terkemuka dalam kategori tersebut, misal, blockbuster. Penantang dapat menimbulkan ancaman disrupsi bagi lebih dari satu petahana. Jika diperkirakan disrupsi akan berdampak pada lebih dari satu petahana, lakukan metode ini untuk setiap petahana. Dan langkah ketiga adalah mengidentifikasi customer atau pelanggan. Pada langkah ini, kita berusaha menjawab, siapakah pelanggan sasaran? Pelanggan yang disasar penantang dapat berupa pelanggan petahana. Tetapi pelanggan yang disasar dapat juga berupa konstituen bisnis utama petahana. Misal, penantang mendisrupsi petahana dengan cara menarik karyawan petahana. Misal, dengan mengiming-imingi gaji atau lingkungan kerja yang jauh lebih baik. Pada langkah keempat, kita pelajari value proposition atau proposisi nilai dari penantang. Apa nilai yang ditawarkan oleh penantang kepada pelanggan sasaran? Manfaat apa yang diperoleh pelanggan dari tawaran penantang? Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis elemen generatif proposisi nilai penantang. Langkah kelima adalah mempelajari value proposition diferensial. Pada langkah ini, kita pelajari bagaimana proposisi nilai penantang berbeda dari yang ditawarkan petahana. Tentu saja akan ada beberapa kesamaan antara proposisi nilai petahana dan penantang. Kesamaan seperti ini merupakan hal wajar dalam persaingan bisnis dan tidak menjadi faktor disrupsi. Perbedaan proposisi nilai justru yang dapat berpotensi mengakibatkan disrupsi. Pada langkah ke-6, kita pelajari value network atau jejaring nilai dari penantang. Apa yang memungkinkan penantang untuk menciptakan dan menghantarkan nilai atau manfaat kepada pelanggan? Kita perlu mengidentifikasi segala hal, baik orang, mitra, aset, maupun proses, yang memungkinkan penantang menghantarkan proposisi nilainya. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis elemen jejaring nilai penantang. Langkah ketujuh adalah mempelajari value network diferensial. Pada langkah ini, kita pelajari bagaimana jejaring nilai penantang berbeda dari petahana. Kita perlu mengidentifikasi elemen-elemen jejaring nilai penantang yang unik dan berbeda, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah nilai yang ditawarkan penantang bergantung pada aset data unik atau keterampilan khusus yang tidak dimiliki petahana? Apakah nilai tersebut dihantarkan melalui saluran yang berbeda dari yang digunakan petahana? Apakah penantang memiliki model penetapan harga, atau pricing, dan struktur biaya yang berbeda dari petahana? Apakah nilai yang ditawarkan penantang berfokus pada segmen pasar yang berbeda? Dan pada langkah terakhir, kita melakukan two-part test atau pengujian dua bagian.
Langkah ini bertujuan untuk menilai apakah penantang benar-benar merupakan ancaman disrupsi bagi petahana. Penilaian dilakukan dengan menjawab dua pertanyaan tes berikut. 1. Apakah proposisi nilai penantang secara dramatis menggantikan proposisi nilai petahana? 2. Apakah ada perbedaan dalam jejaring nilai yang akan mencegah petahana meniru penantang? Jika kedua jawaban itu adalah ya, maka penantang adalah disrupsi. Nilai dari penantang kepada pelanggan akan secara dramatis melampaui atau merusak nilai dari petahana. Dan petahana akan menghadapi hambatan struktural yang mencegahnya untuk merespons disrupsi secara langsung. Demikian tadi penjelasan mengenai disruptive business model map, suatu metode untuk menilai apakah bisnis penantang dapat menjadi disrupsi. Terima kasih, saya Teduh Dirgahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.